dilihat ya. Jadi, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita bab 1 tentang letak dan luas Indonesia. Bagi yang belum melihat video pembelajaran sebelumnya, silahkan dilihat ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Enci harapkan peserta didik dapat menyebutkan letak Indonesia secara geografis dan astronomis Indonesia, kemudian dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan mampu menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Nah, setelah kita mempelajari peta, selanjutnya kita akan belajar letak dan luas Indonesia. Baik, kita mulai. Apa sih itu letak? Letak adalah suatu permukaan bumi, tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Contohnya, suatu tempat yang berada di daerah pantai itu memiliki karakteristik bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan masih banyak lagi karakteristik lainnya. Nah, letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada yang strategis, ada yang terisolasi, dan lain-lain. Contohnya, suatu tempat yang berada di pusat kota karena letaknya yang strategis. Tentu, tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Paham ya anak-anak apa itu letak? Lalu, bagaimanakah letak wilayah Indonesia? Apa saja keuntungan letak Indonesia dan seberapa luas wilayah Indonesia? Letak Indonesia dapat dilihat secara geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Lalu, bagaimanakah letak geografis Indonesia? Mari perhatikan peta yang ada di layar kalian ya. Nah, secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, dan Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah lainnya, baik wilayah negara ataupun samudra. Yuk perhatikan peta di layar kalian ya. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Negara apakah saja itu? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nah, batas Indonesia dapat kita lihat dari posisinya. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Bisa ya anak-anak? Apa saja keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan, antara lain Indonesia yang terletak di antara dua benua
dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Keuntungan lainnya, Indonesia mendapat pengaruh baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran perdagangan dunia. Tentunya, bangsa Indonesia telah menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Nah, melalui perdagangan tersebut, masuklah berbagai agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Ternyata, letak geografis tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan dampak merugikan di mana budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia, kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas dan kesantunan. Selain itu, juga Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang diselundupkan seperti narkoba dan senjata api. Kembali lagi pada keuntungan letak geografis Indonesia ya. Jika kamu perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak banyak sekali alternatif untuk pelayaran dunia ya. Nah, jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Nah, selat mana sajakah yang dilewati? Tulis di kolom komentar ya. Walaupun terlihat rumit, rute pelayaran pertama atau core route pelayaran dunia relatif sederhana loh, yaitu hubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Di samping itu juga ada rute pendukung yang melayani pasar yang lebih kecil. Nah, Indonesia dilalui oleh jalur perdagangan utama dunia yang merupakan jalur perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Selanjutnya, keuntungan Indonesia secara alami dipengaruhi oleh angin musim dan angin muson atau monson yang berhembus setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali, atau angin muson barat dan angin musim timur. Kita bahas satu-satu ya. Angin muson barat biasanya bertiup sekitar bulan Oktober sampai April. Angin ini dari Australia membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik, sehingga Indonesia memiliki musim penghujan. Pada musim ini yang diuntungkan adalah petani dan dirugikan adalah nelayan. Bisa ya anak-anak? Sementara itu, angin muson timur, angin musim timur bertiup sekitar bulan April sampai Oktober dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia, sehingga Indonesia memiliki musim kemarau.
yang diuntungkan adalah nelayan dan yang dirugikan adalah petani karena gagal panen yang disebut musim paceklik. Nah, pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka loh. Pertanian Indonesia pun maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain yang berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan dalam perdagangan internasional. Bisa ya? Kemudian posisi Indonesia dapat kita lihat secara geologis di mana Indonesia berada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi ini, Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral. Selain letak yang strategis, Indonesia juga memiliki wilayah yang tergolong besar loh. Badan Informasi Geospasial menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka wilayah Indonesia baik daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Wow, di mana daratannya terdiri atas 17.508 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara keperluan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantai yang sangat besar, yaitu mencapai 108.000 km. Nah, ini semua patut kita jaga ya. Itulah letak geografis Indonesia. Paham ya? Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, di mana Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Adapun ciri-ciri iklim tropis yaitu curah hujan tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, kemudian sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Kemudian garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, London, Inggris. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, WITA, dan waktu Indonesia Timur.
kita bahas satu persatu ya. Waktu Indonesia Barat, yaitu daerah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal terhadap Greenwich Mean Time. Wilayahnya memiliki Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lanjut, waktu Indonesia bagian tengah, yaitu wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Wilayahnya meliputi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal terhadap Greenwich Mean Time. Terhadap wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dapat dipahami ya anak-anak letak astronomis Indonesia? Nah, itu dia materi kita mengenai bab 1 tentang letak dan luas Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Baik anak-anak semuanya, minggu depan kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Anak-anak semuanya, jangan lupa like videonya, komen, dan jangan lupa yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Nah, oke semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.